Tapi saya tidak mungkin melawan dewa. Dia prajurit Kartanegara. Iya. Heran. Di episode sebelumnya telah diceritakan bahwa Bahadur menjadi ketakutan setelah didatangi oleh Resi Mahashura yang memberitahukan bahwa Ramajagandhi saat itu sedang dalam perlindungan Dewa Bayu. Sehingga apabila Bahadur memperdaya Ramajagandhi, maka ia akan berurusan langsung dengan Dewa Bayu. Hal itu jelas membuat si raja geleng-geleng kepala itu mengurungkan niatnya karena ia benar-benar takut dikutuk oleh dewa. Singamandala yang baru sampai ke tempat itu pun mempertanyakan keberadaan Ramajagandhi sebab ia memang ditugaskan oleh Singamaruta untuk mengawal Bahadur membawa Ramajagandhi ke pusar angin. Bahadur pun kemudian menjelaskan kepada Singamandala bahwa Ramajagandhi dalam lindungan dewa sehingga ia tidak mungkin menangkapnya dan ia pun juga tidak mungkin melawan dewa. Ramajagandhi dalam lindungan dewa. Saya tidak mungkin menangkapnya. Dalam lindungan dewa? Tak mungkin menangkapnya? Iya. Tapi saya tidak mungkin melawan dewa. Baiklah. Saya akan kejar Ramajagandhi tanpa Tuan Bahadur. Ayo semuanya. Kejar! Tuan Singamandala! Tuan Singamandala! Tuan! Tidak, pengejaran ini harus dihentikan. Calo, Singamandala pun benar-benar nekat untuk tetap menangkap Ramajagandhi. Ia pun sama sekali tidak memperdulikan peringatan Bahadur tersebut. Setelah menemukan Ramajagandhi, ia pun membujuk putra Batik Madrim itu untuk ikut bersamanya ke pusar angin karena mereka akan menjadikannya teman sejati. Nanti dikasih permen. Singamandala memang bodoh. Mana mau Ramajagandhi cuma dikasih permen. Akhirnya ia pun justru naik darah sendiri karena Ramajagandhi menolak mentah-mentah ajakannya itu. Bahkan Ramajagandhi pun menyuruh mereka untuk terbang jauh-jauh. Singamandala pun merasa terhina. Ia pun kemudian mengomando para prajuritnya untuk menyerang dan menangkap Ramajagandhi. Namun, belum juga mereka bisa menyerang, tiba-tiba Ramajagandhi telah dilindungi langsung oleh Batara Bayu yang kemudian langsung menghajar mereka yang tak tahu diri itu. Dewa Angin. Singamandala, sebaiknya kalian pulang ke pusar angin. Baik Batara Bayu. Tapi kami... Cukup! Baik Batara Bayu. Sementara itu di hutan wilayah Malwapati, tampak Senopati Brabaswara dan Temunggung Katiwanda sedang mengawal Dewi Sekarwangi untuk menuju Malwapati. Akan tetapi mereka pun berhenti setelah dihadang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Pertarungan pun terjadi. Dua petinggi Malwapati tersebut pun segera menghabisi manusia-manusia liar yang menyerangnya. Sedangkan pemimpin gerombolan itu pun kemudian tampak hendak melarikan Dewi Sekarwangi. Setelah mengalahkan pemimpin gerombolan itu, Senopati Brabaswara pun segera mengorek keterangan dari orang tersebut tentang siapa dan mengapa mereka mencegat rombongan Dewi Sekarwangi. Namun, ketika orang itu hendak bersuara, tiba-tiba ia pun tewas tertembus panah yang dilepaskan oleh seseorang yang memang sepertinya telah direncanakan.
Barangkali ada sesuatu dalam pakaiannya. Dia prajurit Kartanegara. Iya. Heran. Kita harus laporkan dulu pada Gusti Pati Batik Madrim. Iya. Itu lebih baik. Ini simpan dulu. Suatu saat pasti kita membutuhkannya. Ayo. Siapa lagi yang menyuruh orang-orang bayaran Kertanegara itu kalau bukan permaisuri jahat Malwapati, Dewi Sukesi, yang memang tidak menginginkan Dewi Sekarwangi kembali ke Malwapati. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Malwapati yang sudah tidak jauh lagi dari tempat itu. Dan tak lama kemudian, mereka pun sampai di istana yang kemudian langsung disambut oleh para pembesar dan segera dipersilahkan masuk ke Kedaton untuk bertemu langsung dengan Prabu Angling Dharma. Lama tak bertemu Dinda. Semakin bertambah cantik. Mari. Tahan. Di depan kamar permaisuri abal-abal, tampak seorang prajurit yang melaporkan bahwa Dewi Sekarwangi telah tiba di istana. Kabar itu jelas membuat Sukesi benar-benar gelisah tingkat tinggi karena ia merasa bahwa kedatangan Dewi Sekarwangi sebagai permaisuri utama Malwapati akan membuatnya tersingkir dan juga menghapus cita-cita besarnya yang ingin menjadikan Danurwenda sebagai raja pengganti Prabu Angling Dharma. Ia sudah pulang. Ia benar-benar sudah pulang. Berarti pencegatan yang dilakukan oleh Muko-Muko dan orang-orangnya gagal. Kasihan buah salak yang tidak salah apa-apa pun menjadi korban bantingan si jahat itu. Saat itu, Prabu Angling Dharma tampak sedang bermesraan dengan Dewi Sekarwangi, yang kemudian Dewi Sukesi pun datang dan memberikan selamat atas kembalinya The Real Permaisuri Malwapati. Ya, sebenarnya semua yang dilakukannya itu hanyalah sebagai formalitas saja, supaya ia tidak dicurigai tentang kelicikan dan niat-niat buruknya di Malwapati. Padahal, Dewi Sekarwangi sendiri sudah mengetahui semua kedok busuknya ketika masih berada di Megapura. Yunda kembali pulang ke Malwapati. Iya, Yunda juga sangat bahagia. Akhirnya kita bisa ketemu. Iya, Yunda. Bunda? Itu semua karena restu Bunda berdua. Berbahagialah Bunda, karena Nanda telah kembali bersama Kanda tercinta Pangeran Angling Kusuma. Tidak, Danurwenda. Bukan ini yang Ibu harapkan. Kini kita menuju Ramaja Gandhi yang pada saat itu telah sampai di Gua Wisang Seraya. Ia pun kemudian berjalan pelan dan masuk ke dalam gua tersebut. Dan ketika telah berada di dalam gua, ia pun melihat kehadiran seekor naga raksasa yang tak lain adalah naga Wisang Seraya. Naga tersebut pun langsung menyerang Ramaja Gandhi dengan ganas. Walaupun Ramaja Gandhi telah menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Dewa Bayu, namun naga tersebut justru memperhebat serangannya sehingga membuat Ramaja Gandhi benar-benar terluka parah dibuatnya. Dan setelah itu, ia pun menghisap darah Ramaja Gandhi yang keluar dari mulutnya karena di dalam darah tersebutlah darah Wisanala berada. Selanjutnya, kita menuju Sudawirat yang pada saat itu sedang menuju gua tempat Ramaja Gandhi pingsan. Sedangkan di dalam gua tersebut pun kini telah kedatangan orang-orang pusar angin yang dipimpin oleh Singa Mandala dan Bahadur yang bertugas untuk menculik Ramaja Gandhi. Memang tidak ada kapok-kapoknya si Raja Singa ini, padahal baru saja habis diajar oleh Dewa Bayu. Namun kini ia pun kembali mencari Ramaja Gandhi. Setelah menemukan Ramaja Gandhi, mereka pun kemudian hendak mengikatnya. Namun, putra Batik Madrim tersebut pun sempat memberikan perlawanan, walaupun tubuhnya kelihatan sangat lemas, karena darahnya yang hampir habis tersedot oleh naga Wisang Seraya.
Akhirnya, Singa Mandala pun bisa merobohkan Ramaja Gandhi dengan mudah. Mereka pun kemudian mengikat Ramaja Gandhi dan membawanya keluar gua. Namun, belum juga mereka melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, Sudawirat pun muncul dan langsung merebut Ramaja Gandhi dari tangan mereka. Selanjutnya, Sudawirat pun membawa Ramaja Gandhi dengan cara menumpangkannya di atas kuda miliknya. Putra Batik Madrim itu benar-benar tampak sangat lemah, dan ketika dirinya limbung dan tak kuat meneruskan perjalanan, Sudawirat pun dengan sabar menuntunnya untuk turun dari kuda dan menyandarkannya pada sebatang pohon. Pendekar andalan Prabu Angling Dharma itu pun kemudian menanyakan mengapa ia bisa sampai selemah itu, apa yang telah terjadi padanya. Ramaja Gandhi pun kemudian menjawab bahwa ia bisa menjadi seperti itu setelah pertarungannya dengan naga Wisang Seraya, dan darahnya pun disedot oleh naga tersebut. Raden kelihatan sangat pucat. Raden sepertinya tidak berdarah sama sekali. Iya. Untung saja Paman Wirat datang tepat pada waktunya. Terima kasih, Paman Wirat. Mereka berdua pun kemudian kedatangan Resi Mahasyura yang kemudian membantu Ramaja Gandhi untuk memulihkan tenaganya yang terkuras habis. Sudawirat pun juga membantu untuk menahan tubuh Ramaja Gandhi supaya tidak limbung ketika disaluri hawa murni oleh Sang Maharesi. Jagalah dia baik-baik. Baik, Samahasi. Mari, Raden. Iya. Kini kita menuju Lokahita yang pada saat itu sedang dalam perjalanan menuju markas Sudamani. Ia pun sudah memasuki kawasan hutan wilayah kekuasaan pendekar jelek tersebut. Di sisi lain, para anak buah Sudamani yang terdiri dari manusia setengah siluman pun tampak telah mengintai kehadiran Lokahita di wilayah mereka. Tiba-tiba, Lokahita pun dihentikan oleh teriakan siluman ular yang memanggil-manggil namanya. Ia pun berhenti dan mencari-cari sumber suara itu. Selanjutnya, ia pun diserang oleh wanita yang jurus-jurusnya seperti jurus-jurus siluman ular. Mereka pun bertarung sengit. Namun, kemudian Lokahita pun berhasil melukai wanita tersebut. Saat seperti inilah yang aku tunggu. Aku Karkasa. Ki Karkasa. Ki Karkasa. Ki Karkasa pun mengaku bahwa ia sebenarnya adalah seorang pertapa yang kesiku atau dikutuk oleh dewa karena kebodohannya di masa lalu, yang dengan tega menyiksa dan membunuh seekor ular di tempat pertapaannya. Sehingga kemudian ia pun ditelan oleh ular siluman tersebut dan tidak akan bisa keluar sampai tiba waktunya seorang pendekar bernama Lokahita pun datang dan mengalahkan ular siluman itu. Ternyata saat inilah waktu itu tiba, dan kini ia sudah terbebas dan keluar dari perut ular siluman tersebut. Ki Karkasa pun kemudian mengatakan bahwa ia ingin menetapi sabda dewa, yaitu dengan cara membantu Lokahita merebut kembali jagat satria, si user-user 6 dari tangan siapapun yang menculiknya. Kalau aku sudah menepati sabda dewa, Menepati sabda dewa yang mana? hanya kematian yang akan melengkapi sabda dewa. Tugaskan aku merebut kembali user-user 6 anakmu dari tangan penculiknya. Karena di sanalah aku akan mati dengan sempurna setelah aku kembali menyerahkan anakmu. Dewa sudah mengatur segala-galanya.
termasuk memberi jalan padaku untuk menebus dosa-dosaku. Terima kasih.